Pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Ya, pemirsa, realisasi investasi Indonesia di sepanjang semester 1 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau hampir 50% dari target di tahun 2026 ini. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 1,45 juta orang atau meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani terkait realisasi investasi di tanah air di sepanjang semester 1 tahun 2026 yang telah mencapai 1.010,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut sekitar 49,5% dari target investasi nasional sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Rosan menambahkan kinerja investasi yang terrealisasi di semester pertama tahun ini mampu menyerap sebanyak 1.448.862 tenaga kerja atau meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, negara yang berkontribusi besar terhadap realisasi PMA di Indonesia adalah Singapura senilai 8,8 miliar dolar Amerika Serikat, Hong Kong 7,6 miliar dolar, China 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, dan Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, investasi semester 1 capai 50% di tengah tantangan serapan tenaga kerja. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Yusuf, apa kabar? Ya, halo. Halo, Mas Yusuf. Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, capaian investasi kita di sepanjang semester 1 atau pertengahan tahun 2026 ini sudah nyaris menyentuh 50% dari target. Nah, kalau kita lihat begitu seperti apa sih realisasi ataupun capaian di semester 1 ini, apakah memang akhirnya menjadi angin segar juga buat perekonomian kita, mengingat tekanan ekonomi kita tuh di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun cukup kuat, terutama dari perang begitu yang masih panjang dan semakin panas begitu, Mas Yusuf. Iya, saya kira memang ini menjadi semacam sedikit penyegar gitu ya untuk ekonomi kita, terutama di kuartal kedua. Apalagi kita mengingat di kuartal kedua tekanan terhadap ekonomi kita relatif lebih besar dibandingkan kuartal pertama, karena seperti yang kita tahu bahwa dampak dari konflik geopolitik itu lebih banyak terasa di kuartal kedua, sehingga dengan adanya capaian pertumbuhan investasi ini diharapkan bisa menjadi salah satu penopang dari pencapaian pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal kedua ini. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita perhatikan juga realisasi investasi yang sudah hampir setengah dari target itu juga merupakan kabar yang positif, apalagi kita tahu bahwa di tahun ini target investasi itu ditingkatkan gitu ya dibandingkan tahun lalu, dan untuk mengejarnya sebelumnya memang kita melihatnya tidak mudah gitu ya, apalagi kalau kita lihat prediksi di tahun ini yang sebelumnya kami melihatnya akan ada banyak tantangan, terutama dari konflik geopolitik dan juga dari aspek perang dagang ketika itu. Jadi ketika sekarang capaian investasinya sudah setengah, saya kira itu capaian yang menurut kami memang patut diapresiasi. Nah, terlepas dari itu, yang juga sebenarnya perlu kita garis bawahi adalah dari kemampuan untuk menyerap lapangan kerja atau angkatan kerja kita. Kita tentu mengapresiasi bahwa pertumbuhan investasi ini juga masih mendorong pertumbuhan
serapan angka kerja 15% ya pertumbuhannya. Namun kalau kita lihat secara absolut nilainya itu kalau menurut kami juga masih relatif, masih bisa ditingkatkan gitu ya, karena hanya sekitar 1 jutaan tadi disebutkan. Ini masih relatif, masih sedikit jika dikontekstualisasikan dengan kondisi pengangguran kita. Pengangguran kita angkanya juga relatif masih lebih besar dari itu ya. Oke. Dan ini juga perlu dilihat dari aspek bagaimana dia memberikan dampak terhadap kemerataan di semua wilayah. Jadi di satu sisi memang ada capaian-capaian yang patut diapresiasi, namun di sisi lain ada hal-hal yang menurut kami masih terbuka ruang untuk diperbaiki, terutama di semester kedua dan dalam jangka menengah, Mas Pras. Oke, itu dia, masih ada beberapa poin yang masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi serapan tenaga kerjanya begitu. Meskipun kita tahu jumlah target dari investasi di pertengahan tahun sudah mencapai 50% dari target tahun 2026 dan sudah bergabung ini Pak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Halo Pak Timbul, apa kabar? Ya, baik Mas. Baik, terima Mas Yusuf, kasih. Mas. Ya, Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu bahwa memang apresiasi diberikan juga terhadap pemerintah ya atas capaian investasi di sepanjang semester 1 yang sudah mencapai target hampir 50% begitu di tahun 2026 ini. Nah, apakah Anda melihat ini menjadi harapan baru bagi sektor ketenaga kerjaan di dalam negeri, Pak Timbul? ya. Jadi tentunya ini kita harus apresiasi ya sebagai bagian dari untuk terus meningkatkan investasi yang bisa membuka lapangan kerja lebih banyak. Jadi tentunya dengan 1.010,6 triliun yang di semester 1 ini realisasi investasi kita yang 49,5 hampir 50%. Ini kan memang tentunya kita dorong untuk membuka lapangan kerja lebih banyak. Persoalan kita sekarang kan di lapangan kerja. Nah, kalau pemerintah kan mengatakan sekarang dengan satu semester ini terrealisasi 1.448.862 tenaga kerja yang masuk dalam lapangan kerja dalam bekerja ya. Nah, memang tentunya ini bagian yang memang kita terus dorong. Kalau nanti di satu semester ke depan 1,4 juga sekitar masih 2,8. Nah, artinya masih di bawah 3 juta. Nah, ini yang kita terus dorong supaya bisa lebih dari 3 juta untuk bagaimana mencapai kalau janji Pak Presiden itu 19 juta lapangan kerja. Nah, tentunya ini hal yang baik yang menurut saya ini harus ditingkatkan terus. Bila perlu targetnya lebih dari 3 juta pembukaan lapangan kerja di 2026. Di semester kedua harus lebih banyak. Nah, kemudian memang tentunya ini yang kita harus terus tingkatkan juga bagaimana PMA, PMDN kita ya, yang memang juga sekarang untuk PMA mungkin masih ada wait and see-nya dan sebagainya. Ini juga menjadi PR pemerintah untuk memberikan kepastian untuk para pekerja dana modal asing ini juga lebih banyak lagi masuk dan sebagainya. Kunjungan-kunjungan presiden ke berbagai negara itu yang mempunyai janji-janji dari mereka untuk masuk ke Indonesia itu juga harus terus di-approach supaya bisa di semester kedua mereka merealisasikan yang dijanjikan kepada presiden dalam kunjungannya ke luar negeri ya seperti Jepang, Korea dan sebagainya. Nah, tentunya yang terkait dengan ketenagakerjaan kita ini kan adalah bagaimana untuk lebih banyak membuka lapangan kerja formal. Oke. Yang kalau saya perhatikan 1,4 juta, 1.400.000-an yang disebutkan pemerintah itu memang masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang di sektor informal. Nah, ini kan yang memang tentunya kita harus terus dorong bagaimana investasi yang masuk itu adalah membuka lapangan kerja formal yang lebih banyak, akhirnya mendukung kepastian terhadap pekerja dalam hal upah, dalam hal jaminan sosial, dalam hal jam bekerja dan sebagainya. Nah, kembali persoalannya kan adalah ini hal yang penting untuk juga bisa menahan laju PHK-PHK gitu yang terjadi sehingga pekerja bisa PHK, misalnya di PHK bisa kerja lagi gitu. Jangan sampai nanti ada pekerja yang ter-PHK nunggu lama untuk masuk ke pekerjaan formal, bisa 1 tahun gitu ya. Padahal penjaminan untuk JKP 6 bulan, untuk penjaminan JKN 6 bulan. Nah, kalau dia lebih dari 6 bulan agak susah karena ya tadi bahwa hidup itu kan harus berlanjut terus, sementara penghasilan sudah nggak ada lagi. Nah, jadi kembali pekerja-pekerja kalaupun hari ini ter-PHK, yang sekarang sudah dicegah ya, nah ini juga harus bisa menjamin bahwa mereka akan mudah dapat kerja. Yang kedua, tentunya dengan penyerapan lapangan kerja yang lebih banyak ini, kita harapkan SDM kita juga lebih bisa disiapkan. Karena biar bagaimanapun juga jangan sampai investasi masuk,
realisasinya SDM-nya tidak mampu. Nah, pemagangan nasional juga kita harapkan terus mendorong bagaimana SDM-SDM yang dihasilkan dari pemagangan nasional siap kerja untuk investasi yang masuk seperti itu. Baik, Pak Timbul. Penguatan SDM itu menurut saya lebih penting juga untuk Ya. mendukung realisasi investasi kita sekarang ini gitu. Penguatan SDM ya, seiring dengan derasnya arus investasi juga harus seiring sejalan. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi Ya. nanti terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Timbul, juga ada terkait dengan penanaman modal asing, kemudian juga PMDN di dalam negeri akan seperti apa sih untuk bisa mendorong lagi peningkatan ataupun serapan tenaga kerja. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Yusuf dan juga Pak Timbul, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data bagaimana kinerja dari realisasi investasi di sepanjang semester 1 tahun 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia realisasinya sekitar 1010,6 triliun atau 49,5% dari target. Targetnya tahun ini adalah 2041,3 triliun rupiah. Sementara serapan tenaga kerja yang sudah disampaikan oleh Pak Rosan Ruslani adalah 1,45 juta orang. Sementara diharapkan tadi juga Pak Timbul sampaikan ada 3 juta orang target tahun 2026. Sementara kalau kita lihat data BPS per Februari 2026 ini jumlah angka pengangguran masih di atas 7 juta orang. Nah, ini yang perlu kita kejar lebih jauh lagi. Dan berikutnya, bagaimana dengan realisasi investasi pada kuartal keduanya di tahun 2026 ini mencapai 511,8 triliun rupiah dibandingkan dengan kuartal 1 498,8 triliun, dan kita bandingkan dengan kuartal kedua tahun 2025 sebelumnya di 477,7 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul dan juga Mas Yusuf Randy Manilet. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian terkait dengan penanaman modal asing, kemudian dalam negeri yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Ini hampir berbanding sama lah bisa dikatakan begitu, Mas Yusuf. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang masih wait and see juga kah investor global begitu untuk masuk ke Indonesia, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat realisasi investasi asingnya PMA yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, saya kira ini cukup baik ya, di tengah tadi disebutkan ketidakpastian global, masih ada kemudian aliran investasi yang mengalir ke dalam negeri. Namun juga sebenarnya kita juga perlu pisahkan bahwa aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri, terutama di semester pertama kemarin, itu juga tidak terlepas dari lanjutan dari program hilirisasi yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi tidak semua kemudian sepenuhnya adalah aliran investasi yang sifatnya baru gitu. Jadi yang sebagian itu adalah investasi lanjutan dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang juga cukup menarik sebenarnya pertumbuhan PMDN ya. Artinya kalau kita lihat pertumbuhan PMDN yang terjadi itu bisa menunjukkan bahwa pemerintah juga sudah mulai menjalankan peran, terutama mungkin BUMN ya, yang menjalankan peran untuk meningkatkan investasi, sehingga itu juga cukup positif untuk mendorong atau membantu lah setidaknya pencapaian realisasi investasi di kuartal kedua ini gitu. Nah, di dalam jangka panjang sebenarnya yang kita harapkan ya dalam konteks PMA ini bisa mendorong adanya alih teknologi dan juga tadi pendidikan yang bisa diserap oleh lapangan kerja kita gitu. Sehingga nantinya dalam jangka panjang kita berbicaranya ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap industri di dalam negeri terutama. Karena kita berharap bahwa industri di dalam negeri nanti yang masuk terutama PMA itu tidak berhenti pada industri yang sifatnya berbasis komoditas seperti misalnya industri logam dasar, tetapi juga produk-produk turunan dari yang lebih masif gitu ya. Dalam konteks misalnya industri yang berkaitan dengan kendaraan listrik, itu merupakan salah satu industri turunan yang kita harapkan bisa muncul gitu ya untuk kedepannya, sehingga nilai tambah yang diberikan ke dalam negeri, ke ekonomi dalam negeri juga lebih besar, sehingga efek pengganda ke ekonomi dalam negeri, kemudian juga ke penyerapan angkatan kerja kita juga lebih positif seperti itu. Jadi harapannya memang ini bisa dijaga momentumnya ya, dan juga tadi ada semacam serapan teknologi yang bisa mendorong lebih banyak masuknya investasi dan tidak terbatas pada investasi PMA yang berlandaskan komoditas saja, tapi lebih kepada
investasi PMA yang sifatnya lebih lebih high tech ya, lebih Oke. teknologinya lebih lebih besar seperti itu Mas Pras. Baik, itu dia ya, perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan antara investasi yang masuk dan juga kesiapan dari SDM-nya juga. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana kalau kita lihat kualitas pekerjaan yang tercipta lah dari investasi baru ini? Apakah meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf, ada juga yang melanjutkan lagi investasinya? Apakah memang mayoritas lagi-lagi pekerjaan formal dengan upah perlindungan sosial dan prospek karir yang layak begitu, atau yang di bawah itu dalam artian memang belum masuk ke dalam ranah formal begitu Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi industrinya kan yang 1010 triliun ini kan yang pertama industri logam dasar gitu ya, barang Oke. logam bukan mesin dan peralatannya. Yang kedua itu data center. Jadi dia kalau data itu kan sudah pasti yang sifatnya teknologi gitu, Oh, yang memang sekarang menjadi basis data semuanya dan industri data menjadi semakin baik, semakin maju ya, dan penyerapannya 114 triliun, 11,3%. Dan ini kan memang membutuhkan SDM yang memang berkecimpung nanti di sektor data ini, data yang memang tentunya tidak lagi padat karya ini pasti padat modal, padat teknologi yang memang butuh SDM yang di atas. Nah ini yang memang butuh bagaimana pemerintah harus bisa menyiapkan nih terkait dengan pekerja SDM yang terkait dengan data gitu ya. Nah ini kalau yang ketiga kan pertambangan 105 triliun, transportasi, gudang telekomunikasi, yang kelima perumahan kawasan industri. Nah tentunya yang memang kecenderungannya memang akan masuk sektor-sektor yang padat modal. Nah oke. tentunya ini yang kita terus dorong walaupun misalnya nanti akan tercipta pekerja formal dan yang lebih banyak informal, tapi bagaimana juga pemerintah juga harus bisa melindungi kepastian di sektor informal ini supaya juga bisa menjadi bagian yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Kalau yang sekarang kan ya, informal itu kan termasuk kelompok pekerja yang termarginalkan dari sisi regulasi gitu ya, yang kalau di Undang-Undang 13, Undang-Undang 6, Klaster Ketenagakerjaan itu kan ngurusnya formal semua. Nah, tentunya ini yang memang banyak yang sekarang mengarahkan kepada informalisasi sektor formal. Nah, ini juga kan bagian yang perlu kita lihat kalau memang kebutuhan nanti ke depan investasinya mengarah kepada yang informal, tapi informal yang sektor-sektor high-tech gitu ya. Nah, ini juga harus benar dilindungi dan sebagainya sehingga mereka punya kontribusi yang cukup besar untuk tentang upah, tentang konsumsi rumah tangganya nanti terkait dengan yang lain-lainnya. Nah, jadi menurut saya sih memang pemerintah sekarang harus lebih memperkuat pelatihan ini untuk bagaimana bisa merespon investasi yang masuk yang memang menurut saya banyak nanti di sektor yang teknologi dan padat modal yang telekomunikasi, digitalisasi dan sebagainya yang memang membutuhkan SDM yang khusus gitu. Dan tentunya Oke. pemerintah harus juga mengantisipasi bahwa lapangan kerja kita yang nanti beralih kepada sektor-sektor yang sudah beralih ke sektor-sektor yang padat modal, padat teknologi, bagaimana dengan yang sekarang ada nih yang memang mayoritas 53% itu kan masih lulusan SMP ke bawah yang memang masih membutuhkan sektor padat karya. Nah, kalau menurut saya kembali tadi betul bagaimana BUMN juga bisa mendorong itu dan antara yang memang bisa menyiapkan lapangan kerja bagi SDM-SDM kita yang memang sekarang masih di SMP ke bawah ini gitu loh. Iya. Yang memang berharap masih padat karya, yang manual dan sebagainya yang mungkin Hmm. kalau kita nggak fokus ke situ ya tingkat pengangguran terbuka kita ya akan semakin meningkat begitu. Oke, itu Kira-kira gitu, dia Mas. yang perlu kita coba cermati bersama begitu, bagaimana kesempatan bekerja ini dirasakan oleh masyarakat yang tadi jenjang pendidikannya juga masih di bawah, dalam artian ada yang lulusan Iya, SD, SMP, kemudian SMA ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti peluangnya dan potensinya dari sisi investasinya juga seperti apa di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Timbul dan juga Mas Yusuf, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Timbul Siregar, beliau adalah Sekjen Opsi, kemudian juga ada Mas Sufrendi Manilet dari Core Indonesia. Nah, bicara mengenai bagaimana serapan tenaga kerja, kemudian kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu Mas Sufrendi, lantas bagaimana Anda melihat masih ada tidak sih gap gitu yang kalau kita sampaikan begitu bahwa memang kebutuhan industrinya adalah seperti ini SDM-nya, kemudian ketersediaan yang ada dari SDM kita pun juga masih mungkin perlu ditingkatkan lebih jauh lagi, atau sebenarnya cukup pelatihan saja yang diberikan begitu Mas Yusuf?
Ya, tentu kalau kita bicara gap, Hmm, tentu masih ada gitu ya. oke. Artinya kalau kita bicara kesiapan dari lulusan, baik itu di sekolah menengah atas hingga universitas, beberapa di antaranya memang belum kemudian sepenuhnya mampu tersiap gitu ya lapangan kerja yang dibutuhkan oleh industri saat ini, Oke. sehingga masalah ketersediaan skill itu juga masih menjadi salah satu isu yang menurut kami perlu untuk diselesaikan oleh pemerintah seperti itu gitu. Dan kalau kita bicara juga masalah skill ini kan harusnya memang merata gitu ya. Artinya tidak kemudian terpusat pada satu daerah saja, tetapi juga harus merata ke seluruh Indonesia karena harapannya dengan investasi yang masuk itu kemudian bisa menyerap lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja dan menyerap angkatan kerja kita. Tapi angkatan kerja yang masuk pun itu seharusnya juga sudah siap gitu ya, sudah siap untuk kemudian masuk ke industri. Jangan sampai kemudian karena ada ketimpangan antara ketersediaan skill di daerah misalnya ya, sehingga ini yang menyebabkan angkatan kerja di daerah itu tidak siap gitu untuk kemudian Oke. masuk ke investasi yang masuk di sana gitu. Jadi Hmm. menurut kami memang link and match-nya itu harus dibangun kembali antara penyedia angkatan kerja dan juga yang menyerap angkatan kerja tersebut gitu. Nah, di saat yang bersamaan saya kira kita juga perlu melihat kembali gitu ya terkait industri kita. Di beberapa kesempatan kita atau mungkin pemerintah ya Ya. sering menyebut bahwa ada industri-industri yang sifatnya sudah sunset. Sorry, yes, Hmm. sunset ya seperti misalnya industri padat karya untuk tekstil misalnya. Padahal kalau kita bicara kemampuannya untuk menyerap angkatan kerja itu masih Iya. cukup besar gitu. Jangan sampai kemudian kita sudah menyatakan itu industri sunset, tapi sebenarnya dia masih punya peluang untuk menjadi solusi Iya, dalam betul. menyerap angkatan kerja kita seperti itu, Mas Pras. Oke, itu dia. Nah, kalau kita lihat dengan serapan tenaga kerja juga di kawasan-kawasan industri atau kan investasi ini juga banyak yang sudah masuk kalau misalnya perbandingannya juga sudah ada pemerataan lah di antara Jawa dan juga luar Jawa. Pak Timbul, lantas bagaimana Anda melihat untuk pekerja lokal ini apakah juga sudah ada prioritas di sana untuk proyek-proyek investasi atau mereka harus mendatangkan dari luar nih khususnya untuk pelaku-pelaku industri yang membuka satu kawasan industri baru di luar Jawa misalnya? Ya, kalau dari laporan dari data pemerintah kan investasi yang sekitar 1.010 triliun ini kan di Pulau Jawa itu 49,8, 502,8 triliun. Di luar Oke. Pulau Jawa 507,8. Jadi memang masih terpusat di Jawa ya. Hmm. Kalau yang provinsi yang 5 terbesar itu kan DKI 173 Iya. triliun, Jawa Barat 138, Jawa Timur 72, Sulawesi Tengah 68, Banten 66,3. Hmm. Hanya Sulawesi Tengah yang masuk 5 besar. Yang lainnya semua di Jawa kan begitu. Nah, memang ini Oke. tentunya juga harus bagaimana mendorong daerah di luar Pulau Jawa itu juga diperbaiki supaya lebih banyak investasi masuk ke sana, supaya ada pemerataan dan tentunya ini yang juga memang kita mendorong SDM di daerah di luar Pulau Jawa juga diperkuat juga sebagai daya tarik investasi untuk masuk ke sana. Dan jangan sampai di pusatnya di Jawa semua kan gitu ya. Oke. Nah, ini tentunya memang menjadi perhatian kita untuk bagaimana tadi di luar Pulau Jawa juga bisa tersedia SDM yang berbasis pada teknologi ya, yang memang berbasis pada high tech yang harus terus didorong sehingga pemerintah tidak merasa ini kalau investasi di sana kita kurang sedia gitu. Makanya pemagangan nasional juga harus bisa sampai seluruh Indonesia yang memang mendorong akses upskillingnya itu bisa lebih luas gitu kepada masyarakat di luar Pulau Jawa. Nah, kembali persoalannya kan di sini adalah bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja lebih banyak yang lebih merata ke seluruh Indonesia khususnya di luar Pulau Jawa seperti itu. Nah, Oke. kembali ya alokasi APBN juga harus diperkuat untuk pelatihan-pelatihan ya, pemagangan nasional, pemagangan reguler dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau kita melihat di sini misalnya nih, DKI kan 17,2%, 173 triliun. Padahal DKI juga upah minimumnya di 5,8 nih. Jawa Tengah nggak masuk di 5 besar ya. Padahal dia upah minimum paling rendah tuh. Di sekitar Jawa itu kan dia ke bawah gitu ya. Kalau di Jawa Timur bagus lebih tinggi daripada Jawa Tengah, Jawa Barat
DKI lebih tinggi juga. Paling Jawa Tengah dengan Jogja kan yang lebih kecil. Nah, tapi tidak banyak masuk ke sini dibandingkan dengan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur yang upah-upahnya juga tinggi nih. Banten juga tinggi upah minimumnya. Jadi memang kebanyakan nanti ini berbasis pada modal, pada teknologi yang pekerjanya juga sedikit banget gitu. Tidak seperti teknologi seperti padat karya yang ribuan dan sebagainya. Jadi ini bisa membaca data yang ada sekarang ini bahwa memang kita harus juga mendorong bagaimana padat karya itu bisa diciptakan oleh BUMN oleh Danantara, tapi di luar gitu, yang memang juga bisa menyerap untuk kerja kita yang angkatan kerja kita yang lulusan SMP ke bawah gitu ya, kira-kira gitu Mas. Baik, itu dia, berarti memang sudah ya seiring sejalan begitu antara investasi yang masuk dengan serapan tenaga kerja yang sudah mencapai 1,4 juta ini per semester 1 ini, diharapkan semester kedua ada peningkatan yang lebih masif lagi tadi dengan arus investasi yang masuk, tentunya harus didukung juga dengan iklim investasi yang menarik juga ya, baik untuk PMDN maupun juga PMA-nya begitu, untuk mereka membenamkan investasi mereka di Indonesia yang mungkin diharapkan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja tapi tersebar dari Sabang sampai Merauke. Baik, Pak Timbul kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Timbul. Terima kasih dan juga Mas Yusuf. Terima kasih. Mas Yusuf, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Timbul.